Nah, ini hasilnya kembali tersambung dengan sempurna. Hasilnya pun akan lebih sempurna lagi. Ketemu lagi ya, kepethuk maneh dengan channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube tutorial jual beli dan informasi. Pada segmen video kali ini saya akan mau bikin fluk ya. Pasta solder ini nanti fungsinya sangat banyak sekali, terutama buat para bang servis semuanya dalam bidang pengeliman IC, pengeliman dalam penyolderan mata LED, chip mata LED kayak gini. Kalau di pasaran yang kayak gini itu relatif mahal ya, apalagi bagi rekan-rekan semuanya yang ada di luar Jawa, yang ada di Kalimantan itu kesulitan untuk mencari bahan yang sebagus ini. Nah, kesempatan video kali ini saya mau bikin pasta solder dengan menggunakan bahan-bahan yang murah dan alternatif. Bahan ini nanti bisa Anda dapatkan di toko bangunan terdekat. Apa saja bahannya? Saya terangkan dulu ya bahan-bahannya yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah pelitur kayak gini. Pelitur ini bahan untuk pengkilap mebel itu loh. Nanti kita nggak pakai ini semuanya, cuman beberapa mili gitu aja atau beberapa sendok. Nanti diaplikasikan dengan bahan yang kedua. Nah, di sini sebelum masuk di bahan yang kedua, saya perlu terangkan, nah, dalam pembuatan pasta solder ini nanti ya, dalam pembuatan pasta solder ini nanti kita memerlukan bahan yang namanya kayak gini, pelitur. Di pasaran pelitur ini ada 3 macam ya, ada 3 macam. Yang ini pelitur ini yang paling bagus. Pelitur ini yang paling bagus. Ini dengan menggunakan ini pengaplikasiannya kalau di mebel, di perkayuan pertukangan kayak gini itu menggunakan thinner A. Yang ini pakai thinner B. Mereknya kebetulan ini Boyo. Terus yang ini Mobilek ini. Nah, ini pakai pengaplikasiannya dalam dunia usaha mebel itu menggunakan air ya. Jadi yang ini itu ada kadar airnya, yang ini kadar airnya, yang kedua ini kadar airnya itu 0%. Jadi yang kita gunakan nanti yang ini. Jadi nanti para subscriber, para penonton semuanya bila bertanya, Mas pakai pelitur yang mana, jenis apa? Silahkan cari pelitur yang bahannya pengaplikasiannya menggunakan thinner, entah itu thinner A atau thinner B. Pokoknya pelitur yang menggunakan pengaplikasiannya dengan thinner itu rata-rata kadar airnya 0%. Dan thinner ini nanti yang kita bikin project untuk pembuatan fluk solder. Sekarang kita masuk di ruang eksperimennya. Saya ambil ini sedikit, kira-kira 3 sendok lah, kita campur dengan bahan yang kedua. Oke, saya tuangkan dulu. Kita ambil sedikit, nggak banyak. Ya, kita masuk di praktek ya. Bahan-bahan yang perlu disediakan yang pertama tadi adalah pelitur, seperti yang saya terangkan di depan. Terus yang kedua kita menggunakan media adalah lilin ya, lilin. Untuk takarannya sendiri nanti kita bisa lihat, kita takar bareng-bareng ya. Nah, sekarang proses pembuatannya. Nah, ini kita sudah siapkan tempat kayak gini. Ini nanti lilinnya akan kita panasi ya, nanti akan meleleh akan mencair, dan cairannya itu nanti yang akan kita gunakan untuk menjadikan fluk pastanya. Nah, kita sudah siapkan tatakan kayak gini.
Sebentar, saya nyalakan dulu lilinnya ya. Ya, kita eksperimen, siapa tahu nanti ini ada manfaatnya buat dulur-dulur semuanya. Nah, untuk takarannya sebentar saya carikan apa ya biar tidak menetes. Kita ambil peliturnya, cairan pelitur. Aduh, tumpah dulur. Nah, kita taruh kira-kira kurang lebih 2 sendok ya. 2 sendok, saya lebih dikit. Langkah pertama, kita panasin dulu ini ya. Kita panasin dulu. Nah, saya pakai tatakan kayak gini dulur. Nah, kita panasin dulu. Nah, setelah itu ini kita masukin. Nah, kita masukin ya. Nah, ini prosesnya kayak gini ya. Prosesnya ini masih di ini saya nyalakan api, kita godok terus ini ya. Ukurannya 1 lilin, 1 lilin setengah, 1 lilin setengah kayak gini. Yang gede kayak gini, ukurannya segini ya, sekilan saya ya. Ini kita rebus aja. Nah, kita rebus aja. Ukurannya 2 sendok pelitur, 3 sendok tadi ya, 3 sendok pelitur kita campur dengan lilin 1,5. Yang setengahnya saya bakar ini ya. Bagaimana hasilnya ya, kita lihat nanti aja ya. Kita unboxing bareng-bareng hasilnya. Kita tunggu sampai bener-bener meleleh. Ini prosesnya agak lama dikit. Ini prosesnya agak lama ya, karena apa? Masih dalam penggodokan ini ya. Masih kita rebus terus sampai ini nanti bener-bener menyatu. Kita godok lilin pakai lilin. Oke dulur, ini sudah mendidih ya, mendidih. Nah, ini bawahnya lilinnya juga mau habis ini ya. Nah, sekarang kita tunggu ini sampai hangat ya. Jangan begitu panas kita pakai. Kita tunggu sampai hangat. Kita buktikan kita pakai solder juga, sekaligus kita solder menggunakan paste ini ya. Bagaimana hasilnya? Sekarang kita uji bareng-bareng ya. Ini nanti kalau posisi sudah dingin ya, itu nggak mengeras. Jadi tetap apa ya, ada kayak teksturnya itu kayak aslinya. Kayak pasta yang dijual di toko itu, kayak aslinya kayak gitu. Nah, ini saya akan mencopot IC ini ya. Apakah saya akan mencopot IC ini akan berhasil kita dengan menggunakan solder, dan apakah solderannya ini nanti bisa bersih, bisa membersihkan PCB, tidak menempel antara kaki satu dan kaki yang lainnya ya. Untuk mencopot IC banyak ini, nah ini saya kasih, nah, saya tetesin gini ya. Ini saya tetesin gini ya. Ya, dikit aja ya. Oke, saya coba ini. Bisa dilihat ya dulur ya. Ini. Nah, ini sudah lepas ya. Nah, ini udah lepas dengan mudah ya. Ini kalau saya bilang, kalau saya perhatikan ya, kalau saya perhatikan dari fluk buatan pabrik dengan rakitan ini, dengan kita bikin sendiri kayak gini, masih mudah ini. Terus hasilnya gimana? Ini. Nah, ini saya zoom ya. Saya zoom. Nah, ini di bagian sini kita bersihkan, coba ya, apakah menempel. Kita kasih lagi dikit. Hasilnya gimana ya. Jadi nanti dalam
ini bisa diaplikasikan dimanapun ya. Jadi dalam pemasangan IC, dalam pemasangan komponen SMD itu nggak perlu repot-repot dengan menggunakan solder yang macam-macam. Jadi cukup solder manual kayak gini pun sebenarnya bisa, cuman kita caranya yang harus tahu, begitu ya. Oke, saya taruh dulu, saya bersihkan ini dengan menggunakan nah, ini bisa dilihat hasilnya ya. Nah, ini antara kaki satu dan satunya tidak rusak dan bersih. PCB-nya pun juga bersih. Nah, bisa dilihat ya, antara kaki satu dan kaki satunya IC tidak rusak ya, tidak rusak. Dan cara pemasangannya pun juga begitu nanti. Oke, saya pasang kembali ya. Saya pasang kembali. Ya, tetap dengan menggunakan fluk ini. Cara pemasangannya pun tetap dengan menggunakan fluk ini juga. Ini sudah bersih. Pemasangannya pun juga kayak gini. Ini saya kasih timah dikit-dikit dulu. Ini saya pasang lagi ya. Saya tidak menggunakan solder. Ini perlu diketahui, solder saya kapasitasnya, nanti ada yang bertanya, berapa sih mas kapasitas soldernya? 40 watt ini. Nah, itu 40 watt kapasitas solder saya. Saya nggak pakai solder yang wattnya gede. Oke, setelah ini kita kasih lagi fluknya lagi. Oke, sudah jadi. Jadi semudah ini ya kalau kita menggunakan fluk. Nah, set. Nah, bagian sini nggak ada PCB yang tempuk ya. Solderannya ya kurang rapi karena soldernya juga pakai solder manual. Tapi ya dalam kapasitas solder saya yang jadul kayak gitu, itu kan masih lumayan ya. Kalau pakai alat yang lebih canggih lagi ya, yang lebih canggih lagi, hasilnya pun akan lebih sempurna lagi. Ini saya cuman menggunakan solder untuk pelepasan IC. Ini nanti bisa diaplikasikan di pencopotan mata LED ya, tapi ini nanti pencopotan mata LED di episode berikutnya ya, di episode berikutnya. Oke, sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Fluk solder dengan menggunakan lilin dan bahan pelitur ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di segmen video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.